Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Amelia. Saya mahasiswa semester 6 dari Program Studi Teknologi Informasi dan Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah e-learning, dengan bertujuan untuk mengisi nilai ujian akhir semester saya. Dengan materi yang saya ambil di sini adalah materi kesehatan mental. Kenapa ya kesehatan mental itu penting, teman-teman? Nah, kesehatan mental adalah kondisi di mana kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu kita. Jika kesehatan mental kita terganggu, maka kehidupan kita pun sulit untuk seimbang. Kita menjalani hari-hari kita pasti merasakan keresahan, berpikir yang berlebihan, cemas yang berlebihan, maka kegiatan-kegiatan sehari-hari kita akan merasa terganggu atau terhambat. Selanjutnya, apa saja cakupan pada mental health? Nah, di sini akan mencakup kemampuan seseorang untuk mengelola stres, menjalani hubungan yang sehat, beradaptasi dengan perubahan kehidupan, serta merasakan, memahami, dan mengatasi emosi pada dirinya sendiri. Selanjutnya, apa sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental? Yang paling pertama dan utama itu adalah faktor genetik. Yang biasa, faktor genetik ini langsung diturunkan oleh keluarganya atau dari gennya sendiri. Yang kedua, di sini ada pengalaman traumatis, biasa pengalaman yang telah terjadi di masa lampau, pengalaman traumatis yang masih terbenam di dalam dirinya hingga membuat kesehatan mentalnya terganggu. Yang ketiga, ada stres dan tekanan hidup. Banyak sekali kondisi gangguan mental itu terjadi pada anak muda, bahkan Gen Z sekarang yang mengalami stres atau tekanan hidup, mau itu pekerja, mau itu mahasiswa, banyak sekali. Bahkan para pengangguran juga seperti itu, karena mereka memikirkan masalah-masalah kehidupannya, maka akan terjadilah stres. Isolasi sosial atau individu yang kurang beraktivitas, maka dia lebih banyak mengisolasi dirinya sendiri atau jarang beradaptasi kepada orang-orang lain, jarang berinteraksi dengan orang-orang lain. Yang kelima, ada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang masih menjadi perdebatan di era sekarang. Seperti adanya bullying, adanya ketidaksetaraan ekonomi antara orang tua murid A dan orang tua murid B, itu masih sering terjadi di sekolah-sekolah. Itu juga akan mengganggu sistem belajar mengajar. Murid akan merasa resah untuk datang ke sekolah. Nah, selanjutnya upaya untuk meningkatkan kesehatan mental apa saja ya? Nah, di sini ada terapi psikologis. Seandainya orang itu sudah benar-benar terganggu mentalnya, bahkan jika dia sudah stres yang berlebih atau ada gejala-gejala yang bisa disebutkan dari psikiater atau dari psikolog langsung, kalau ini adalah sebuah penyakit, kita sebagai guru bimbingan konseling, kita harus menelaah terlebih dahulu ini anak atau peserta didik kita bagaimana kondisinya, baru bisa kita kompromikan kepada orang tua, maka langkah selanjutnya akan dibawa ke psikiater atau ke psikolog untuk terapi psikologis. Selanjutnya ada meditasi, terus selanjutnya ada olahraga dan menjaga kesehatan fisik, terus mengatur pola makan, menghindari kebiasaan buruk, memperkuat dan dukungan sosial, tidur yang cukup, mengembangkan keterampilan coping, atau mengurangi stres. Langkah yang paling pertama yang bisa kita lakukan adalah mendengarkan siswa atau siswi saat mereka berkeluh kesah kepada kita. Bukan hanya kita memberi nasihat seperti itu, karena tidak semua murid itu atau tidak semua orang itu atau tidak semua individu itu membutuhkan saran. Jadi makanya di sini kita adanya memperkuat dukungan sosial. Dukungan sosial seperti apa ya? Teman-teman setempat, teman-teman terdekat yang bisa mendukung kita, yang bisa menjadi teman cerita. Makanya adanya guru BK di sekolah, yaitu fungsinya untuk mendengarkan keluh kesah siswa yang kesulitan mungkin dalam menerima pembelajaran, atau adanya ketidaksetaraan sosial dalam kelas, atau bagaimana, atau ada bullying dan segala macam.
Selanjutnya di sini ada peran dukungan sosial. Nah, peran dukungan sosial di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini kita harus memiliki support system yang kuat, dapat memberikan dorongan, harapan, dan rasa pemberdayaan, bahkan dapat membantu mencegah atau mengurangi efek penyakit pada mental. Karena kita mereka-mereka yang merasa mentalnya sudah cukup terganggu, mungkin bahkan jikalau belum divonis terkena penyakit mental sekalipun, dia bisa merasakan keresahan, kesusahan, tetapi tidak punya dukungan sosial. Dia hanya menumpuk masalahnya sendiri hingga dia sudah tidak bisa lagi berpikir jernih apa yang harus dia lakukan ke depannya atau apa yang harus dilakukan terhadap masalah-masalah siswa tersebut. Jadi di sini dia harus bisa mencari teman. Nah, jikalau tidak dapat teman yang bisa mendukung support atau mensupport sistem kita, kembalilah lagi kepada guru BK. Di situ guru BK bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi mental ini secara singkat. Pesan dari saya, jangan pernah kita mendiagnosa diri kita sendiri. Jika kalian sudah merasakan stres yang berlebih, bahkan merasa resah terhadap diri sendiri, bahkan sudah cerita ke kiri kanan, atau bahkan sudah cerita ke guru BK, cerita ke teman-teman, tapi kalian merasa keresahan kalian tidak kurang, atau beban dari kalian tidak merasa berkurang, atau stres yang berlebihan, atau kalian berpikir yang berlebihan, hingga ingin melukai diri sendiri, saya sarankan untuk segera cek atau konsultasi ke psikolog atau ke psikiater ya, karena itu sudah cukup berbahaya. Jangan pernah memvonis diri sendiri, karena kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang luas melalui Google atau sosial media, tapi belum tentu yang kita baca atau yang kita lihat itu adalah gejala kita atau memang terjadi pada kita. Itu belum tentu. Jadi jangan pernah mendiagnosa diri sendiri. Kita anjurkan, sekarang kan sudah ada tersedia psikolog atau psikiater, kita boleh langsung curhat atau kita boleh datang konsultasi. Nah, untuk kalian boleh yang masih sekolah, jika ada masalah pada pembelajaran, masalah apapun itu, boleh ceritakan pada guru BK di sekolah. Oke, cukup sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa dapat memahami, dan penjelasan ini tidak mencakup semuanya, ini hanya secara singkat. Saya harap kalian dapat paham dan boleh kalian membaca-baca atau mencari tahu tentang bagaimana cara menjaga kesehatan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.